Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan kembali bersemangat untuk belajar ya. Oke, kali ini kita sudah masuk subtema 3 ya anak-anak. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Dan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pembelajaran 1 dan 2. Ada apa saja di pembelajaran 1 dan 2? Mari kita simak ya untuk materinya, yaitu tentang pencegahan penyakit organ peredaran darah, kemudian masih tentang pantun ya. Nanti kita akan mengidentifikasi kembali ciri-ciri pantun dan kemudian juga jenisnya ya. Dan yang ketiga, ini ada cerita bergambar anak-anak. Nah, cerita bergambar itu apa ya? Nanti akan kita pelajari. Baik. Nah, kalau kalian perhatikan pada gambar di situ anak-anak ya, pada hari Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti ke alun-alun hanya 5 km dan mereka sampai di alun-alun menghabiskan waktu 15 menit saja. Wah, ini kegiatan yang sangat mengasyikkan sekali. Dan kenapa sih kok mereka itu mau bersepeda? Nah, tahukah kalian bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya jantung? Wow, ternyata mereka melakukan bersepeda ini juga salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah mereka, anak-anak ya, terutama menjaga kesehatan organ jantung. Nah, selanjutnya mari kita simak teks berikut ini. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association atau BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, diantaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Nah, apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Nah, anak-anak, kalian baru saja menyimak sebuah teks tentang bagaimana bersepeda itu sangat baik sekali untuk menurunkan resiko dari penyakit jantung koroner ya. Ternyata tadi juga ada penjelasan bahwa jantung koroner itu sangat berbahaya ya, terjadi penumpukan lemak sehingga bisa mengakibatkan seseorang itu meninggal. Oke, sekarang mari kita mereview kembali, mengingat kembali tentang penyakit-penyakit yang ada pada organ peredaran darah kita dan bagaimana sih cara pencegahannya. Yang pertama, anemia. Kalian tahu anemia ya? Yaitu penyakit kekurangan darah. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan mengonsumsi banyak makanan yang mengandung zat besi yang tinggi seperti bayam. Nah, gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya yang kedua yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Bagaimana cara mencegahnya? Salah satunya adalah dengan mengurangi konsumsi garam atau makan makanan yang asin ya, yang terlalu asin itu dikurangi, juga yang berlemak juga dikurangi. Selanjutnya yang ketiga, hipotensi. Ini kebalikan dari hipertensi ya, yaitu tekanan darah rendah. Dan dianjurkan untuk mengonsumsi air putih dan garam. Ini kebalikan juga dari hipertensi tadi. Kalau hipertensi mengurangi makanan asin dan berlemak, maka kalau hipotensi boleh menyajikan makanan itu asin gitu ya. Selanjutnya, leukemia atau kanker darah, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat dan berolahraga secara teratur. Oke,
Ada beberapa penyakit peredaran darah yang sudah kita bahas dan bagaimana cara pencegahannya ya. Selanjutnya, peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas atau kegemukan, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut. Nah ini ya anak-anak ya, secara umum untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita dan menjaga kesehatan tubuh kita, yang pertama yaitu berolahraga. Berolahraga ini sangat penting, apalagi kalau bisa olahraganya secara teratur, maka bisa mengurangi penyakit ya. Tidur yang cukup, tidak membuka mata sampai larut malam ya. Tidurnya cukup, kemudian paginya sudah bangun. Yang ketiga, mengatur pola makan. Nah, kalau makannya itu harus teratur ya. Pagi misalnya jam 7, jam 8, maka secara konsisten seperti itu terus. Tidak ada yang makannya terlalu terlambat atau terlalu cepat. Yang keempat, hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Iya, karena ini sangat berbahaya bagi tubuh walaupun hanya menghirup asap rokok dari orang lain, itu juga berbahaya. Jadi sebaiknya dihindari ya anak-anak ya. Oke, nah selain pada manusia, ini juga sangat penting untuk kita bagaimana cara pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang bisa timbul pada hewan, terutama pada organ peredaran darah mereka. Oke, di sini sudah disiapkan 3 contoh. Yang pertama yaitu hewan ayam. Organ peredaran darahnya yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, gangguannya di sini dinamakan dengan asites anak-anak atau gangguan katup jantung. Cara memeliharanya yaitu dengan membersihkan kandang dan juga memberikan makanan yang sehat bagi si ayam. Yang kedua, kucing. Organnya sama, jantung dan pembuluh darah. Gangguannya di sini kolesterol. Wah, mirip seperti manusia juga ya. Nah, yaitu kemudian cara memeliharanya yaitu memberikan vaksin kepada si kucing dan memberikan makanan yang sehat. Hewan yang ketiga yaitu kelinci. Organ peredaran darahnya masih sama, jantung dan pembuluh darah. Kemudian gangguannya yaitu di sini adalah pelemahan otot jantung. Cara memeliharanya memberi vaksin dan makanan yang sehat. Jadi baik manusia maupun hewan, semuanya wajib untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita secara khusus dan secara umumnya menjaga kesehatan tubuh ya. Iya, baik anak-anak. Jadi sesuai dengan pepatah ya, kalau mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, ini ada pantun nih ya yang berkaitan dengan pepatah tersebut. Indahnya persahabatan saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, ini ya anak-anak ya. Jadi kita itu dianjurkan untuk mencegah datangnya penyakit sebelum penyakit itu datang dan harus diobati. Oke, ada satu lagi pantun yang akan kita identifikasi anak-anak. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Wah, ini pasti kalian sudah bisa menebak ini jenis pantunnya apa ya kira-kira? Ya betul sekali, ini adalah salah satu jenis pantun nasihat ya. Jumlah baitnya tentunya ada 1, dan jumlah barisnya pastinya ada 4 gitu ya. Baris sampirannya yaitu baris yang ke-1 dan kedua, kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Sementara untuk baris isi dari pantun yaitu baris ke-3 dan ke-4, kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, tentunya ini masih sangat mudah sekali untuk kalian ya. Oke, satu kali lagi pantunnya. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Wah, keren sekali pantunnya. Anak-anak, mari kita mengidentifikasi ciri-ciri pantun ya. Yang pertama, pantun memiliki 1 bait yang terdiri atas 4 baris. Pastinya. Yang kedua, suku kata pada setiap baris secara berurutan jumlahnya 9, 9, 10, 11.
Nah, nanti bisa kalian hitung ya di sini ya. Nomor 3, setiap baris terdiri dari 4 kata. Yang keempat, baris yang menunjukkan sampiran, yaitu baris pertama dan kedua. Sementara baris yang menunjukkan isi pantun, yaitu baris ketiga dan keempat. Yang selanjutnya pantun bersaja ABAB. Selasih, getah, bersih, betah. Nah, itu akhiran bunyinya sama ya, ABAB. Dan yang terakhir, pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Ya. Ini juga nasihat untuk kita selalu menjaga lingkungan yang asri juga bersih ya. Ya, oke. Anak-anak sangat seru sekali dan mengasyikkan untuk membaca pantun. Tapi ada yang juga jauh lebih seru lagi, yaitu membaca cerita bergambar loh. Nah, mari kita simak ada sebuah cerita bergambar berikut ya. Nah, Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram ingin segera menguji kecerdikan si Kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si Kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si Kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika Kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan Kancil menjawab, Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berdalih lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si Kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai, ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si Kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap Kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setelah 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau, Siput?" Hu. Jawab Siput yang berada di depannya. Si Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si Kancil berseru, "Di mana engkau, Siput?" Hu. Kembali terdengar jawaban Siput telah berada di depannya. Si Kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, dia dijawab oleh Siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si Kancil tidak dapat mengalahkan Siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan nafas terengah-engah, si Kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang Kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang, tinggallah siput-siput itu bergembira-ria. Mereka yang telah bekerja keras bergotong royong serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak seru sekali ya cerita bergambarnya ini. Ini memberikan pelajaran kepada siput yang sombong. Oke, sekarang mari kita membuat kesimpulan tentang isi dari cerita bergambar yang sudah kita bacakan tadi ya. Oke. Kesimpulannya yaitu, tokoh yang memiliki sifat sombong dan pongah adalah si Kancil. Dia memandang rendah orang lain dan menganggap dirinya hebat. Akibatnya apa anak-anak? Akibatnya dia diberikan pelajaran oleh si Raja Siput dan teman-temannya tadi ya. Oke. Nah, kita sudah menyimak sebuah cerita bergambar. Lalu pengertian dari cerita bergambar itu apa sih? Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Dan bagaimana cara untuk membuat cerita bergambar? Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan ide. Yang kedua menentukan karakter tokoh utamanya dan karakter tokoh pembantu. Yang ketiga membuat alur cerita sederhana secara garis besar ya. Dan yang keempat mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Kira-kira kalian bisa tidak ya membuat sebuah gambar cerita yang sederhana? Pastinya bisa dong. Nah, sekarang menjadi tugas kalian adalah buatlah sebuah cerita bergambar ya, satu adegan saja yang menggambarkan atau yang menunjukkan di situ suatu hari Kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Nah,
Di situ kalian bisa menyediakan satu gambar, yaitu kancil yang sedang berbicara dengan kura-kura, dan kemudian kalian buatkan alur ceritanya juga. Ya, dan bisa dituliskan pada kotak yang sudah tersedia di buku kalian. Nah, bagaimana anak-anak? Kira-kira pembelajaran hari ini sangat seru dan mengasyikkan ya? Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali, sampai berjumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.